yang gas ideal ya. Gas ideal ini persamaan gas ideal ya. Yang kemarin sudah kita bahas bahwa gas ideal itu adalah gabungan dari persamaan-persamaan itu ya, Boyle, Gay-Lussac, dan Avogadro. Ya, ini beberapa penjelasan dari gas ideal. Ya. Gas hipotesis yang perilaku, ya, ini tekanan ya, tekanan, volume, dan suhu. Oke. Dapat dijelaskan melalui pesan. Jadi tekanan, volume, tekanan, ya, suhu, ya mungkin sama ini ya, ada. Kemudian ada molekulnya ya, molekul gas ideal. Ada molekulnya dan berlaku pada suhu STP standar, suhu dan tekanan standar. Dan R-nya ini satu konstanta sebandingan yang nilai idealnya adalah segini. Karena setiap unsur punya R yang berbeda, tetapi hampir mirip-mirip seperti ini. Kemudian tekanan dalam atmosfer, volume dalam liter, N dalam mol. Temperatur, nah ini standar internasional bahwa temperatur adalah Kelvin. Nanti saya usahakan selalu ke Kelvin, karena R-nya ini udah Kelvin ya, jadi harus ke Kelvin. Bisa aja Celsius tapi harus diubah ya. Nah, dari hasil percobaan, nah, ini sudah hafal ya, bahwa satu gas, 1 mol itu sama dengan 22,4 liter. Dan R bisa dihitung dari ketiga tekanan, volume, N-nya dan T-nya diketahui, maka R-nya setiap unsur itu bisa diketahui dari N-nya, PV per NT. Ya, kita menggunakan yang standar, ya, T standar, R-nya standar, dan dianggap 1 mol, maka R-nya adalah 0,0, ya, yang ideal ya, 0,082057 ya. Liter, atmosfer, mol, Kelvin per ya. Dari jadi, nah ini yang ideal adalah 0 ini ya. Jadi setiap unsur atau molekul senyawa itu punya R yang berbeda-beda ya. Tapi sangat beda sedikit ya. Tapi standarnya adalah idealnya yang ini ya, 22,41 mol ya, yang 1 mol itu 0,082. Jadi kalau tidak disebutkan secara spesifik R-nya, Anda bisa menggunakan ini. Misalnya ada soal tidak ditetapkan, enggak ditetapkan atau disebutkan R-nya, kita menggunakan yang ideal. Ya. Atau dikatakan bahwa suatu persamaan ideal ya, atau sistem yang ideal, maka kita menggunakannya. Nah, contoh ini ya. Berapa volume dari volumenya berarti liter ya. Berarti kalau liter nanti kita ubah ke mol dulu untuk mencari liternya. Dari gram pada kondisi STP. STP berarti tekanan nya sama ya. Nah, dengan yang sama kita menggunakan rumus yang sama dari persamaan ideal ini ya. Kita bisa menentukan volume, tekanan, dan suhu ya. Itu bahwa volumenya itu energi per P. Berarti kalau dia kondisi STP bahwa T-nya adalah 273 ya. Dan nah ini ya, 273 T0 ya. Dengan tekanan 1 atmosfer. Nah, yang perlu kita cari adalah molnya ya. Ini N kan molnya. Kita butuhkan
T-nya sudah tahu, P-nya sudah tahu, R-nya sudah diketahui ya. Standar yang ideal tadi 0,085. Yang belum tahu adalah molnya. Ya. Molnya kita dapat dari gram ini ya. Mol sama dengan gram per nilai AR-nya ini, MR-nya. Jadi N-nya adalah gram, ya ini gramnya tadi, dibagi jumlah MR-nya, jadi 36,45. Jadi N-nya kira-kira 1,37 mol. Intinya sudah diketahui semua, tinggal masukkan ke rumusnya. Ini ya, 1,37 mol. Ini tadi 0,0821, R-nya, ini suhunya, ini tekanan. Ya, tinggal dicoret-coret ya. Ini mol, habis, tinggal liter ya. Berarti L-nya ya. Ini juga bisa dicoret ya. Atmosfer. Ini tinggal liter saja. Ya. Dan dicoret ya. Ini tinggal L-nya aja ya. Tinggal ini. Karena unitnya atau itunya sudah dicoret. Tinggal berarti volumenya adalah 30,6 liter. Jadi volume dari HCl dengan berat 49,8 kondisi STP adalah 30,6 liter. Airnya nyata. Lihat bersama, nanti bisa dilihat ya bersama. Argon itu negatifnya. The final pressure ditanya adalah tekanan ya. P. Argon is inert gas yang digunakan untuk lampu listrik ya, bola lampu untuk menghasilkan ini deteksi label containing argon tekanannya ya, dan suhu ini kemudian dipanaskan meningkat menjadi 85%. Ya, 85 derajat. Nah, yang tanya adalah finalnya tekanan ketika kalau dipanaskan 85 derajat Celcius dari 18. Rumusnya hampir sama ya. Sama. Ini karena ini 8 maka karena NV dan R-nya tidak diketahui dianggap tidak konstan. Yang berubah adalah suhunya ya. Suhu P ya. NPR-nya konstan ya. Sehingga bisa ditulis seperti ini. Karena yang lainnya konstan, maka yang berubah adalah tekanannya saja ya. Tekanan ya ini atmosfer dan suhu. Jadi kita bisa mengubah rumus menjadi seperti ini. Jadi jangan bingung kalau ada soal kok mana itunya, mana R-nya, mana N-nya, mana volumenya. Kalau soal seperti ini, oh berarti yang lainnya pasti konstan. Ya. Nah, add konstan volume ya, misalnya tulis ya, add konstan volume. Volumenya konstan. Jadi tekanan setelah dipanaskan menjadi 85 derajat Celcius adalah 1,4. Nah, suhunya harus diubah dari 85 menjadi ya, Kelvin ya. Kelvin T1 18 ya, dan yang berubah menjadi 85 ke Kelvin. Kita nggak bisa ubah ke ini ya. Celsius. Nggak bisa langsung karena STP itu selalu menggunakan Kelvin.
Nah, ini juga ada beberapa yang perlu diperhatikan. Nah, ini R ya, sudah perubahan dan sebelum perubahan. Persamaan garis ideal berguna untuk menyelesaikan soal yang tidak melibatkan perubahan PVT dan ini pada kalau PVT-nya tidak berubah, maka kita bisa menggunakan. Kalau berubah, sudah berubah dan meningkat ya. Nah, kalau N-nya sama, kita bisa gunakan tadi. Atau volumenya konstan, bisa volumenya dicoret jadi seperti tadi ya, yang pertama. Nah, ini juga kadang ditanyakan ya, kerapatan dari ini di fisika juga ada massa per volume untuk menghitung kerapatan. Menghitung kerapatan. Nah, ini ya, massa density, ya massa per volume. Kalau di fisika biasanya untuk menghitung kerapatan misalnya benda yang tidak berbentuk. Jadi beratnya berapa? Kemudian ada perhitungan massa molar. Itu ada hubungannya dengan density tadi ya, massa molar, density dikali R-nya tadi, konstanta suhu per tekanan. Ini massa molar. Ya. Mungkin coba dilihat. Soal gampang ya. Seorang ahli kimia melakukan sintesis senyawa gas berwarna kuning terdiri dari klorin dan oksigen dan ditemukan bahwa kerapatannya adalah bakti-nya ya. Kerapatannya 7,71 pada suhu, nah ini ya, suhu T harus dipakai Kelvin dan tekanan 2,88 ya. Nah, hitung MR ya, tinggal masukin ini rumus MR-nya adalah 7 ya harus diubah. MR dari suatu kerapatan molar ya. Tadi namanya massa molar ya. Kemudian yang perlu lagi ya, adalah tentang persamaan gas ya, apa stoichiometri gas ya. Jadi hukum stoichiometri berlaku lagi di sini ya. Ini reaktan, ya, reaktan jumlah reaktan ini mol bersama dengan mol ya, mol reaktan berubah menjadi mol produk reaktan, berarti ini sudah ini ya, misalnya amon plus menjadi jumlah produk atau volume. Karena persamaan stoichiometri bukan hanya solid, cair, tapi gas juga ya, makanya selalu ditulis di sini gas ya, solid, gas. Ya. Contoh berapa volume gas CO2 ya yang dihasilkan pada temperatur 37 derajat Celcius pada tekanan satuan ketiga 5, ini. Selalu kalau ada gram itu nanti ujungnya ke mol, kita ubah ke mol ya. Dalam reaksi. Yang ditanya adalah ketika glukosa, ya ini glukosa harus tahu rumusnya. Ini. Kemudian lakukan pembakaran ya. Berupa gas ya atau udara, solid, gula, sama gas, bakar, berubah menjadi CO2 dan H2O. Yang ditanya adalah CO2, volume gas CO2-nya. CO2-nya. Pasti ya kita ubah ya. Yang ditanya adalah volume gas. Volume. Kita lihat ini gram ya, C2H26
kita ubah menjadi mol ya, mol dari gram ke mol CO2 dan volume CO2. Yang tanya adalah CO2 ya. Jadi urutannya seperti itu ya. Nah, kalau molnya sudah diketahui, pasti volumenya sudah diketahui. Ya. Jadi jumlah dari reaktan, amount of reaktan, gram atau volume ya, sama nanti bisa diubah ya. Ini terus sini adalah gram ya, 5,6 gram glukosa, gram, kemudian kita ubah jadi mol ini ya. Nah, berapa mol C6 berapa mol gram berarti gram per mr. Kemudian kalau sudah diketahui molnya CO2, molnya ini, ya kita ketahui molnya CO2 dari persamaan reaksinya ya, atau ekuivalennya ini ya, ekuivalennya. Kemudian kalau sudah diketahui molnya, ini pasti volumenya sudah diketahui. Bisa menggunakan persamaan itu ya, persamaan itu ya. Dan juga dengan pakai konsep mol. Ini ketahui tadi 5,6 kita ubah menjadi mol. Ya. Ya ini tadi gram ini kita ubah menjadi mol. Jadi berapa mol ini? Nah, dicoret-coret ya. Jadi 0,187 mol CO2. Karena ini ya, dikali dengan ini ya, 6. 6 dibanding molnya C6 ya. Molnya C6 adalah 5,6 per 180. Mestinya bisa dipisah atau bisa langsung dikali kalau kita ingin tahu molnya CO2 ya, berarti dikali 6. 6 dibanding 1 ya. Di sini kan 1. Apa ini? Ekuivalennya. Valensinya 1, 6 per 1 dikali 1 per 80. 5,6 per 180 itu jadi sehingga hasilkan CO2-nya 0,187 mol CO2. Nah, kalau sudah tahu molnya berarti intinya pasti gampang ya. Nah, volumenya dipakai ini ya. N-nya, molnya udah tahu, R-nya, T-nya sudah ada. Tekanannya tadi ya. Tekanannya, temperaturnya 37, tekanannya 1 atmosfer. N-nya 0,817. Ya, ini tadi ya, N 0,817 kali R ini R dikali T. Ya, T-nya 310 itu 37 sama 273. Dibagi P tekanannya. Ya, nanti mungkin soal-soal seperti ini ada ya. Sehingga hasilnya adalah unit-unitnya diperhatikan ya. Itu dari tiba-tiba dari mana itu L ya. Itu unitnya itu bisa dihilangkan secara matematis. Sehingga volumenya adalah 4,76 liter. Nah, itu tentang ini ya, persamaan gas ideal ya. Kemudian coba kita lanjut ke tekanan ini ya, tekanan parsial. Pakai ini ya. Pakai fraksi mol. Nah, hukum Dalton tentang tekanan parsial. Ini ya sangat lama sekali ya, 1800. Nah, ini tekanan parsial merupakan tekanan masing-masing komponen gas di dalam campuran. Jadi
ada tekanan total? Ya karena setiap gas punya tekanan yang berbeda-beda dalam satu wadah atau suatu sistem. Ya. Jadi ada campuran. Jadi tekanan total. Nah ini tekanan total satu campuran gas. Misalnya ada 1, 2, 3 gas dalam suatu sistem. Maka tekanan totalnya adalah tekanan setiap gas. Ya. Misalnya senyawa 1, senyawa 2, atau unsur 1, unsur 2, sampai unsur N. N itu maksudnya banyak, bisa 5, bisa 7, bisa 10. Ya. Nah, tekanan parsialnya adalah tekanan masing-masing dari gas tersebut. Nah, misalnya ada gas X, ini gas Y, dengan tekanan yang berbeda. Ya, dilihat ini, tekanannya ini lebih rendah, tekanannya lebih tinggi. Karena ya itu ya, semakin banyak molnya, tekanannya makin tinggi. Kemudian digabung gas A di gas B menjadi tekanan total. Ya, tekanan total. Jadi gabungan antara inilah tekanan 1 dengan tekanan 2 jadi tekanan total. Nah, ini P1 contohnya, ini P2, dan ini adalah P total, di mana V dan T ada konstan. Yang berubah adalah tekanannya. Nah, jadi P total sama dengan P1 tambah P2. Ini adalah gabungan antara dua campuran, dua senyawa atau gas, ya, senyawa gas di dalam suatu wadah, dikombinasi, digabung, combine dengan tekanan yang berbeda. Ya, ya tekanan. Nah ini ketika dua gas A dan B berada dengan volume, maka tekanan A ini ya, ini adalah hampir sama dengan rumus itu, rumus PNRT ya, PT PV sama dengan RT. Nah ini namanya jumlah gas di A. Nah, nanti ada istilahnya fraksi mol ya. Jumlah dari fraksi mol merupakan ukuran jumlah yang tidak memiliki dimensi dan menyatakan rasio jumlah mol komponen terhadap jumlah mol yang ada. Total dalam campuran gas haruslah bernilai 1. Nanti Na plus Nb 1 ya. Harus 1. Total campuran gas haruslah bernilai 1. Ya. Nah, ini tekanan di itu tadi tekanan gas A, tekanan gas B. Nah, Na adalah jumlah mol gas di A dan Nb pasti jumlah gas di B. Ya. Sementara, nah ini tadi yang awal, P total, tekanan total adalah PA tambah PE. Biasanya banyak ditanya tentang berapa tekanan parsial. Nah, jadi ini fraksi molnya ini ya. Jadi SA fraksi mol A sama dengan Na. Nah ini Na ini dibagi totalnya. Jadi Na plus Nb. Sama juga SB sama dengan Nb, Na ditambah Nb. Nah, fraksi mol dari A, tekanan parsial A adalah fraksi mol A dikali tekanan totalnya. Ya. Fraksi mol A ini tadi dikali tekanan total. Ya, sebenarnya kalau sudah tahu PA pasti TP-nya udah tahu ya, tinggal dikurangkan ya. Berarti
Sama juga kalau yang diketahui adalah B, maka fraksi mol B, tekanan parsial B adalah fraksi mol B dikali tekanan total. Nah, jadi bisa ditulis seperti ini. Misalnya A, ya ini A, ini B, ini C, ini C, D, dan D. Ya. Kalau lebih dari 2 itunya gas yang digabung dalam suatu wadah. Nah, contoh sebuah sampel ya, gas alam mengandung 8,24 mol. Nah, ini mol udah ketahui ya. Kita tidak perlu mencari mol lagi. Dan berarti ada berapa ini ya? Ada 3 gas ya. C4, C26, dan C38. Dan setiap masing-masing mol 8,24, 4,2, dan 0,16. Yang ditanya adalah tekanan, if the total pressure. Ya. Jika tekanan total dari gas itu berarti totalnya P total sama dengan 1,37. Yang ditanya adalah berapa tekanan parsial dari C38. Ya, berarti yang C38. Nah, kita hanya ini aja ya, hitung fraksi molnya aja ya. Berarti ada 3 mol. Fraksi molnya berarti 3 mol. Berarti misalnya yang C38 berarti 0,16. Ya, 0,16 dibagi totalnya ini ya, 8,24, 0,41, 0, ini seperti ini ya. Ini kita X propana ya. Jadi yang propana itu yang C38 yang ditanya tadi. Nah, propana ya, propan. Ya. C38 berarti kita cari fraksi mol dari C38 untuk mencari tekanan parsial dari C38-nya adalah 0,16. Tapi di soal-soal biasanya tidak akan dikasih tahu berapa molnya ini, Anda cari sendiri ya. Dalam bentuk gram, dalam persamaan stoichiometri. Jadi ini ya 0, ya ini fraksi mol untuk propan ya. Nilainya adalah 0,132. Jadi tekanan parsialnya adalah PI. Misalnya untuk propana adalah ini ya. Fraksi mol propana itu 0,0132 dikali totalnya. Ya. 0,132 dikali tekanannya. Jadi 0,0181. Nah, kalau ditanya fraksi molnya, tekanan parsialnya C4, ya gini, tinggal 8,24 dibagi totalnya ini ya. Jadi ya, atau yang ditanya adalah C2H2 berarti 0,421 dibagi totalnya ini. Ini masih soal yang ini ya, gampang karena molnya diketahui. Biasanya nggak tahu molnya Anda cari sendiri. Nggak perlu. Nah, ini hampir sama ya, tekanan total dan lain-lain. Sekarang ke ini. Ke teori kinetik gas. Ya. Teori kinetik molekul gas. Ya. Nanti bisa gas mengandung molekul-molekul yang terpisah satu sama lain. Ya, gas mengandung molekul-molekul yang terpisah satu sama lain. Ya tadi berarti gasnya itu mengandung lebih dari, jadi gas itu mengandung dari beberapa molekul yang punya tekanan yang berbeda-beda ya. Gas ya. Nah, kita mengandung molekul yang terpisah
Molekul dapat dianggap titik-titik ya, yang mempunyai massa dan volume dapat diabaikan ya, karena ringan ya. Yang sangat terasa itu adalah kalau gas itu adalah tekanannya. Kalau volume dan itunya sangat kecil. Kemudian molekul gas bergerak secara konstan dan acak. Tumpukan antar gas elastis untuk yang ini ya, yang diam. Molekul tidak mengalami daya tarik menarik atau tolak menolak. Nah, ini yang penting. Energi kinetik rata-rata molekul sebanding dengan temperatur gasnya. Ya, jadi makin tekanannya tinggi, maka energi kinetiknya juga naik. Ya. Ini dua gas dengan temperatur yang sama, gitu ya. Kalau yang mempengaruhi adalah temperaturnya mempunyai energi kinetik yang sama juga. Jadi bisa ditulis secara gampang ya. Ini selalu berhubungan dengan Boyle. Secara kuantitatif mudah tidak akan didapatkan karena molekul gas massa diasumsikan dipisah oleh jarak yang cukup besar. Jadi P ya, laju tumpukan. Ya. Tekanan itu sebanding ya, dengan laju tumpukan. Laju tumpukan sebanding dengan besarnya kerapatan gas. Jumlah molekul persatuan. Itu hampir sama yang pertama, yang diulang lagi yang rumus kemarin. Ini juga mengulang juga hukum Charles juga kan. Kalau tadi berbanding terbalik dengan volume ya. Tekanan berbanding terbalik dengan volume. Kalau Belusat, Charles ya. Ini karena energi kinetik sebanding dengan suhu T ya. Kenaikan suhu meningkat energi kinetik. Jadi setiap suhu meningkat, maka energi kinetiknya akan meningkat sehingga tekanan dan suhu akan meningkatkan ini ya. Ini ya. T akan meningkatkan energi kinetik. Ketika suhu dinaikkan, energi kinetik juga akan naik. Juga sama ya. Yang tekanan naik karena suhu sehingga laju tumpukan juga naik. Sama dengan hubungan juga ya. Dengan kerapatan ya, tekanan berbanding lurus dengan kerapatan dan suhu N ya. Jadi kerapatan V puluh berbanding dengan N. Ini data dia, Dalton data dia. Ini Dalton ya, tentang kerapatan, tentang ini suhu ya. Jadi bahwa bukan tadi bahwa volume ini berbanding lurus dengan ini, rapatannya, molnya, jumlah molekul. Bisa dilihat ini number of molekul ya. Distribusi kecepatan molekul gas nitrogen pada temperatur. Ya, dari gambar ini semakin temperaturnya tinggi maka jumlah itunya ya Pak? Speed, molekul speed.
makin ke bawah ini sangat dipengaruhi oleh temperaturnya ya. Temperaturnya tinggi, ini 700 ya. 700. Maka number of hole-nya turun ya. Kecepatannya juga turun ya. Jadi berbanding terbalik. Pada suhu rendah, 100, jumlah molekulnya tinggi ya. Nah, ini naik. Makin naik suhunya ini pada suhu 100, suhu 300, suhu 700. Ini yang menggambarkan hubungan antara jumlah molekul dengan suhu dan kecepatan. Nah ini kan merah makin turun ya, makin turun ya. Ini juga disebut kecepatan, nah ini kecepatan ya. Ada temperatur yang sama, ini temperaturnya sama. P-nya 700, tapi kecepatannya yang berbeda. Kecepatannya yang berbeda. Ini dibuat satu lagi ini dengan suhu yang berbeda, ini dengan suhu yang sama. Jumlah molekulnya, nah ini ya, dengan kecepatan yang ini juga menurun. Jumlah molnya menurun ya, number of molekulnya turun. Maka kecepatan menurun, yang cepat, naik ke sini, dan jumlah molnya juga menurun. Ini ada diskusi campuran antara dengan molekul-molekul secara sedikit demi sedikit. Sedikit berdasarkan sebenarnya langsung dari daerah, dari konsentrasi tinggi dan konsentrasi rendah. Itu difusi, ada campurannya, diffusion, ya. Dua molekul gas secara sedikit demi sedikit. Dan, berdasarkan sifat kinetiknya. Jadi konsentrasi tinggi, gambaran difusi gas NH3. Yang boleh larutan amonia, bergabung dengan HCl. Menghasilkan H4 ini proses difusi. Ya. Penggabungan dua molekul yang digabung secara sedikit demi sedikit. Kemudian ada untuk laju difusi menggunakan rumus ini. Hukum Graham. Law, hubungan laju difusi dua gas berbanding terbalik dengan akar kuadrat densitasnya, dari massa per gram ya, density-nya. Lajunya R1 P1 ya. Jadi R1 akar density 1 sama dengan berbanding terbalik dengan kuadran densitasnya. Ini kuadran, ini harus dikuadrankan ya, supaya tidak akar. Nah, ini beberapa penyimpangan ideal ya, karena jarang yang ideal ya. Kita mencari sesuatu yang ideal. Susah, tapi kita tidak akan bisa menghitung sesuatu kalau kita tidak asumsikan itu ideal. Maka ada yang ya penyimpangan ya. Bisa nanti dilihat. Nah, ini bisa dilihat ada beberapa penyimpangan ya. Sebab antara ini adalah rumus gas ideal terhadap P, beberapa gas nyata, gas ideal ya, ada yang nyata yang ideal ya. Ideal dan
Ini kan beda ya. Ideal dan nyata. Ini yang ideal. Ini yang ini. Nyatanya kan ini. Banyak ininya, penyimpangannya. Ya idealnya begini. Nyatanya ini banyak penyimpangannya. Kalau untuk 1 mol pasti 1 ya, ini 1 ini. Tapi kalau kita hitung nyatanya, mungkin dengan eksperimen ya penyimpangannya. Baginya nyata hal ini benar bila tekanannya cukup rendah. Ya. Penyimpangan terjadi sejalan dengan meningkatnya tekanan. Jadi sedikit jika tekanannya meningkat, iya. Jadi ketika tekanannya di bawah 5, dia masih bisa diterima, masih ideal. Tapi ketika tekanannya meningkat, kerapatan gas meningkat, molekul lebih dekat ya. Dan tidak berperilaku lagi sebagai gas ideal ya. Jadi ketika suhunya dinaikkan, nah ini dari 0, inilah masih 1 ya. Jadi ketika suhu 0 sampai mungkin 5 atmosfer masih dia ideal ya, masih di sini. Tapi ketika sudah naik 200, 400 sudah menyimpang ya, tidak berlaku lagi hukum gas ideal ya. Itu ada beberapa dari kelemahan dari itu gas ideal. Jadi ini rumus yang digunakan pada tekanan yang berbeda. Artinya berbeda. Ya kan nilainya akan berubah. Ini biasanya interaksi, ya, makanya ini ya. Ini gas nyata ya. Ini gas ideal. Ini gas nyata ya. Menggunakan van der Waals ya. Ada tambah-tambahannya ya. Ada koreksinya. Jadi ini gas ideal ya. Ini yang ideal. Gas nyata. Ini persamaan van der Waals merupakan modifikasi dari persamaan ideal. Ideal kan yang menjelaskan perilaku non ideal gas nyata, mengkoreksi 2 fakta. Ini yang dikoreksi pressure dan koreksi volume. Yang mengkoreksi tekanan dan koreksi volume. Ya. Gas ideal menjelaskan perilaku non ideal, melakukan gaya antara dua dengan lainnya dan melakukan konstansi penuh secara percobaan. Yang agak susah itu terjadi melakukan percobaannya konstansa ini. Ini beberapa percobaan. Ini tadi A dan B itu ya, konstansa van der Waals. A koreksi, B dikoreksi. Ya, untuk volume ada konstantanya, untuk tekanan ada konstantanya. Nah ini beberapa hasil eksperimen untuk menentukan nilai A dan B dari konstansa van der Waals. Ini bisa ya, hasil A-nya berapa bisa tidak nanti ada tabelnya. Ini lebih gampang kita lihat contohnya ini. Contoh perbedaan yang ideal dan van der Waals. Diketahui 3,5 mol NH3 menempati 5,2 liter pada suhu 47 derajat. Hitunglah tekanan gas dengan menggunakan, ya ini pasangan ini tinggal P sama dengan, hitunglah tekanan ya, P sama dengan nRT per
P, ya. Ya, rumusnya seperti itu. Jadi, kemudian NH3 dan NH3 ya, NH3. Nah, ini pakai ini nanti ya, NH3 4,17 A-nya dan B-nya adalah 0,7 untuk NH3. Yang kalau yang ini tinggal P sama dengan PV NRT. Molnya ada, volumenya ada, suhunya ada. Ini adalah dia. Yang untuk itunya nanti dihitung ya. Coba dihitung nanti. Coba dihitung, kerjakan di rumah. Ini juga dikerjakan di rumah. Oke, sekarang ini sudah ini. Itu tadi 2 soal tadi Anda kerjakan di rumah. Ya, mau. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kita latihan soal. Satu saja soalnya. Satu saja. Oke. Kalau nggak ada, gampang. Kerjakan. Kelihatan ya? Bila 4 gram gas O2 dan 10 gram N2 pada 27 derajat Celcius dimasukkan dalam wadah bervolume 4 liter. Gampang ya. Tentukan fraksi mol N2 dan N2 dan O2, tentukan tekanan parsial dan tekanan total. Kan ya. Izin bertanya, Pak. Ya. Nanti ini dikumpulkan di VLM, Pak. Ya, 10 menit ya. Biar semua aktif. Kalau nggak sebegitu nggak semua aktif. Cuma nungguin temannya ya.
Udah selesai? Ini udah nggak bisa diupload lagi nih. Bisa diupload terlambat, bisa diupload tapi terlambat. Lagi di foto Pak, ini Pak hasilnya. Lagi di foto Pak. Kita kasih keterlambatan 2 menit ya. Saya akan bahas. Biasanya saya cut off ya, nggak apa-apa. Kamu penting upload. Kita lihat dulu yang sudah masuk siapa. Masih banyak belum? Internet atau nggak bisa? Ya 2 menit lagi ya. 2 menit lagi lewat dari sini. Stop saja. Masih banyak yang belum masuk. Bisa dicoba dulu, ya. Coba apa? Coba dulu. Tiga, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke. Sudah 15 menit lebih ya. Satu soal. Mestinya ya, 2-3 menit bisa kerjakan gitu. Oh, film saya nggak bisa dibuka Pak. Kenapa? Film saya lagi nggak bisa dibuka. Bisa deh Pak. Hah? Maaf Pak, tadi film saya nggak bisa dibuka Pak. Bisa dibuka. Sudah hadir. Bukanya juga nggak kelihatan kan, nggak ada di upload. Ini lagi moto Pak saya Pak. Kayak HP Pak. Udah diupload aja yang selesai tidak selesai. Nanti Anda mau kerjakan itu, stop. Saya hanya lihat itu aja. Mau salah nggak benar, tidak masalah. Oke, ya, stop ya. Nah, silakan. Ya. Oh Pak, tunggu sebentar Pak. Saya lagi upload Pak.
silakan diupload apa adanya lah. Oke, tinggal berapa lagi nih? 1, 2, 3. Mungkin nggak masuk ya. Brenda Della Lorenzo. Sudah saya submit, Pak. Dani. Sama Habib Abdul. Sama Ya, saya lagi proses upload Pak, Habib Abdul Pak. Kori Lajis. Maaf, Pak, saya Brenda. Saya sudah upload. Yang enggak ada di dalam. Coba tak ulangi ya. Tak lihat. Press. Tak lihat. Siapa tadi? Brenda. Ya sudah, Brenda. Sudah. Tinggal 2 lagi ya. Tinggal 2 lagi. Khairul Aziz sama Habib. Ya, saya lagi proses upload Pak. Internet saya lagi down Pak. Udah kirim ke WA saja. Ya. WA. Kalau nggak bisa upload. Oke. Pak. Berapa itunya? Sudah, Pak. Sudah. Praks. Kita bahas ya. Nah, untuk mengetahui ini, tekanan parsial, ya, tekanan total, kita harus cari dulu molnya, namanya fraksi mol ya. Nah, N2 berapa? Berarti 4 gram, berapa mol ini? 0,125, Pak. 32 ya? 0,125. 32 gram itu sama dengan 0,125. 5 mol ya. Nah, kemudian adalah N-nya N2. N2 sama dengan berapa? 10 ya 10 ini? per 28. 10 per 28. 10 per 28. 8. Berapa itu? 0,3? 0,357. Nah, kemudian kita cari fraksi molnya kan, kalau udah tahu ya. Ya, fraksi molnya ini X O2. Berapa molnya nih totalnya? Ini O2. Pasti 0,125 per totalnya ini ya, 0,125 di plus 0,357 sama dengan berapa nih? 0,259. 0,259. Nah, itu juga sama dengan seperti tadi ya, fraksi molnya N2. Itu sama arti 0,357 per 0,125 di plus 0,357 sama dengan 0,741 ya. Ini mol ya. Nah, ini fraksi molnya. Nah, sekarang kita itu yang belum tadi adalah V-nya ya. Maka V berarti pakai gas ideal ya. Pakai gas ideal. PV sama dengan nRT ya. nRT. Sehingga P-nya sama dengan N-nya berapa?
kita pakai totalnya ya. Tapi jumlah ini 0,1 ini ya. P berarti totalnya itu berarti penjumlahannya N-nya. Ya, 0,482 ya dikali itu tadi R ya 0,082 dikali 300 ya. Ya, dia 27 derajat. 27 berarti tambah 273 200 Kelvin. Dibagi 300, Pak. oh ya 300. Nah, ini udah tulis 300 ya, 300 Kelvin. Ini dibagi 4 liter. Nah, ini tadi 4 liter ya. Hingga berapa ini? 2,9. 2,96, Pak. 966. 66 mesti ya tinggal dikali Pak. Nah, sehingga berapa fraksi molnya? Tekanan itunya, tekanan parsialnya PO2 sehingga PO2 sama dengan fraksi molnya tadi ya. Berarti 0,259 ya, ini. Karena rumusnya adalah fraksi mol O2 dikali P totalnya ya. Totalnya adalah ini ya. Sehingga 0,259 dikali 2,966 sehingga sama dengan 0,7 berapa ini? 68 0,768. sama juga dengan PAN2 ya. PN2 nah, itu tadi yang 0,7 fraksi mol yang 2 dikali total sehingga 0,741 dikali 2,966 sama dengan 2,198 sehingga itu totalnya adalah jadi P total PO2 tambah tambah P kanan N2 dengan 0,768 tambah 2,9 kira 2,8 6 nah, kira-kira ya B ya. Ini tinggal kalau udah bicara tentang fraksi mol kita ngubahnya ke mol. Untuk P totalnya bukan 2,96 Pak ya? Iya Pak, 2,96. Oh, ya, coba di lagi di sebelahkan 2, berarti coba 2 oh ini 9 ya 9 ke 6 15 ya 96 berapa? Coba dijumlahkan. 2,966. 2,966, Pak. Atmosfer ya, 2,96. Izin bertanya Pak. Ya.
Tadi saya sempat nyari yang tekanan parsial gas N2-nya itu pakai mol N2-nya. Itu dapatnya 2,195, Pak. Beda sama hasil kalau misalnya dikali P totalnya. Kan harus P ini, P total. Jadi gimana tadi kamu bikinnya, jawabnya? Pertamanya saya sempat PN2 PN2 kali R kali T. PN2 kali R Kali T per V. PN2 sama dengan berapa? mol N2 dikali R dikali T per V. Ya, kita harus ini PN2-nya berapa? Kamu kan belum tahu P-nya ini. Yang pertama kita cari dulu P totalnya. Karena parsialnya, P parsial itu kan ini ya kan PI atau J ya, kali tekanan totalnya, fraksi molnya. Oh, berarti nggak bisa langsung pakai mol N2-nya dikali RT per V, Pak ya? Ya, belum, karena intinya kita belum tahu P totalnya. Ini kan kamu P parsialnya, kita mendapatkan P parsial itu dari P total. P totalnya belum tahu. Ya, gitu. Oh iya, makasih Pak. Saya kira bisa langsung tadi saya pakai itu. Tapi hasilnya nggak terlalu jauh beda. Oh iya, nggak terlalu jauh. Yang PO2-nya sama hasilnya. Yang PN2-nya 2,195. Nah, mirip lah. Mirip. Juga mungkin. Tapi, ya. Tapi biasanya kita tahu dulu P totalnya ya. Ya, berarti kamu langsung hitung P parsialnya ya. Iya, untuk P totalnya langsung saya tambahkan itu, Pak. Tapi kamu masukkan N2-nya itu tapi pakai fraksi mol ya. Tetap ini ya. N2-nya pakai mol nih, Pak. Molnya Mol N2 ini. Ini. Iya, mol N2, iya. Ya, mungkin ini karena mungkin kalau bedanya N2-nya molnya ini besar, itu akan hasilnya akan jauh lebih besar. Gitu. Gitu ya. Kalau Terima kasih, Pak. karena ini kan 0,0, jadi terlalu kecil. Tapi kalau sudah itunya besar itu mungkin ini 1 atau berapa nanti nilainya pasti itunya beda. Lumayan kelihatan itunya perbedaannya. Tapi kalau 0, sama 0, sama mungkin kelihatan kecil. Oke. Yang lain gimana? Apakah ada yang salah atau gimana cara pengerjaannya? Pak mau nanya Pak. Ya. Kalau misalkan ngerjain soal kimia itu biasanya angkanya koma-koma ya Pak ya. Itu kita amannya ngambil berapa koma di belakang angka? Ngambil berapa koma di belakang angka Pak? Ya biasanya nggak terlalu lihat itu penting ya 2 koma lah 2,1 3 2 sampai 3 gitu. Karena 3 ya Pak ya berarti Pak. Ya aman 3 gitu. Koma itu karena kalau saya sih lihatnya penting komanya nggak masalah. Jadi pekerjaannya cepat gitu. Komanya ya tidak terlalu ini. Pokoknya paling masalah ini aja sampai itu. Kenapa? Kalau di atas sudah 2 koma, ya nanti 2 koma terus. Gitu. Itu tidak masalah gitu. Karena koma-koma itu kan karena R-nya harus koma-koma ya. 0,0 apa pasti ini agak susah membuat nilai yang pas. Gitu. Di koma-koma karena tetapan-tetapannya sudah koma-koma begitu. Oke, ada Oke, lagi? Pak. Tanya? Terima kasih banyak Pak. Ya.
Oke, kalau tidak ada lagi, saya cukupkan sampai ketemu hari apa lagi? Hari Kamis ya. Kalau intinya sih kita bahas tentang ini ya, periode dan lain-lain. Karena hubungan energi dengan itu terus sesi kedua ya. Hubungan periode dengan sifat dari unsur atau molekul semakin itu gampang sekali. Makanya terakhir saya buat. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau didiskusikan ya, saya cukupkan hari ini sampai ketemu hari Kamis. Oke, saya lihat dulu. Pak Ya. Pak Marudut. Ya. Mengenai absen, Pak. Apa saya harus laporkan apa gimana, Pak? Ya, tetap. Kamu. Iya, Pak. Tapi sebenarnya dari itu juga bisa kelihatan ya absennya. Tapi nggak apa-apa, kamu bisa lakukan dari, makanya dari kuisnya pasti kalau nggak ikut pasti nggak upload. Iya, Pak. Tapi tetap saya laporkan ke WA ya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sampai ketemu hari Kamis. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.